Shalom, kita yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagai khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini tanggal 12 Mei 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sering kita mendengar kata bahagia. Kata bahagia itu mengingatkan kita ada banyak kebahagiaan yang kita inginkan. Bahagia rumah tangga, bahagia dalam pekerjaan, bahagia dalam tugas pelayanan, bahagia di dalam merawat anak, bahagia di dalam lingkungan gereja dan yang lain. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa bahagia itu tujuan sebagian besar manusia. Kalau kita dipertanyakan, tidak ada satupun yang menginginkan hidupnya tidak memiliki kebahagiaan. Atau bahkan kita katakan tidak sukacita, atau bahkan hidupnya merugi, hidupnya semakin susah dan yang lain. Dan di dalam firman ini, Tuhan sedang bertanya kepada kita, ukuran kebahagiaan itu apa bagi kita? Ukuran kebahagiaan itu apa di dalam keluarga kita? Jika kita perhatikan di dalam ayat ini, ada beberapa hal yang sangat menarik. Ukuran kebahagiaan sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang keempat, suka Taurat dan merenungkannya, serta melakukannya. Apakah harta, kekayaan, istri yang cantik, suami yang hebat, itu ukuran kebahagiaan yang sempurna? Jika harta adalah ukuran kebahagiaan, kenapa orang yang kaya hidupnya ada yang mengalami masalah rumah tangga? Jika memang jabatan ukuran kebahagiaan, mengapa ada orang yang memiliki jabatan tidak sukacita, bahkan sampai ke dalam posisi tidak menghargai hidup atau bunuh diri? Maka dengan itu Tuhan mengingatkan kita, kebahagiaan yang paling utama adalah bagaimana kehidupan kita bersama Allah bertumbuh di dalam firman dan mau melakukannya. Itu ukuran kebahagiaan yang Tuhan inginkan. Harus sampai kepada penghidupan akan persekutuan itu, hidup di dalam iman, dan demikian juga mau berbuah. Pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama adalah hiduplah berbahagia dalam jalan orang benar.
Orang percaya yang mau mencintai hal yang benar dan melakukan hal yang benar. Jika kita melihat orang yang hidupnya menguasai atau katakanlah melakukan hal yang benar dan juga mau menjauhkan hal-hal yang jahat, maka di dalam hidupnya selalu diarahkan kepada kebahagiaan. Karena apa? Orang yang melakukan kejahatan, dia akan merasa ketakutan. Tidak mungkin dia bahagia. Pasti ada bayang-bayang dari resiko kejahatan yang dia lakukan. Karena itu semoga dengan firman ini kita dikuatkan, dikatakan di dalam ayat ini, orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika ada kita lihat orang yang berbuat jahat, atau mungkin jarang berdoa, jarang bersekutu, hidupnya semakin baik, hartanya semakin berlimpah, bahkan ekonominya meningkat. Coba kita renungkan, apakah itu yang diinginkan Tuhan? Kalau memang di dalam kehidupannya, dia sebenarnya tidak menunjukkan identitas orang percaya yang sesungguhnya diinginkan Tuhan. Karena itu saya juga, kita semua sahabat pendengar channel YouTube ini, Tuhan menginginkan bagaimana kita terus berusaha melakukan hal-hal yang benar dan terus berdoa agar kita mampu menguasai diri dari kejahatan, dari hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Yakinlah kebahagiaan akan mengalir, akan kita dapatkan dalam kehidupan. Yang kedua, dikatakan firman, cintailah firman Tuhan setiap saat. Ayat 2 berkata, kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, direnungkan siang dan malam. Jadi sangat perlu kita membangun kehidupan, kelompok di dalam kehidupan ini yang memang sehat dan bertumbuh di dalam firman. Kita diinginkan Tuhan bahwa firman adalah harta yang termahal. Ibarat kita memiliki harta, maka kita akan jaga, bahkan kita akan rawat. Sama halnya dengan firman Tuhan. Jika memang sebagai orang percaya kita mengatakan firman Tuhan adalah harta termahal, maka di dalam kehidupan kita selalu mau bertumbuh di dalam firman itu. Dalam kehidupan kita selalu mau dibimbing dan diarahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, saudari terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini memberikan kepada kita perenungan. Seriuslah akan firman itu. Seriuslah dalam persekutuan dimanapun, baik di rumah, di tempat ibadah, persekutuan yang lain. Jangan sampai kepada titik kita dikatakan orang Kristen, tetapi hidup kita kurang bertumbuh di dalam firman. Makanya sering kita mendengar dari para pengkhotbah dari firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Harus sampai kepada melakukan. Yang ketiga, yang terakhir dari firman ini, miliki iman yang kokoh dan berbuah. Jelas Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kekuatan. Maka dengan itu, mari kita terhubung kepada sumber air kehidupan. Itu Yesus. Kita terhubung kepada Allah. Hidup kita terus dialiri oleh pertolongan Tuhan, terlebih dalam penghidupan akan firman. Di dalam ayat ini dikatakan, jalan orang fasik seperti sekam yang ditiup angin, tetapi jalan orang benar itu dia kokoh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jalan orang fasik menuju kebinasaan, tetapi jalan orang benar menghasilkan buah. Tergantung kita memilih mana, apakah kita mau menjadi orang yang berbuah atau malah sebaliknya. Firman ini memberikan kepada kita semangat pengharapan
bahwa orang yang berbahagia itu adalah hidupnya berbuah di dalam kebaikan, hidupnya berbuah di dalam tindakan. Maka dengan latihan iman, dengan persekutuan dalam firman, hidup kita harus terus bertumbuh, karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman yang telah kami dengar, dapat kami hidupi dan kami lakukan. Biarlah hidup kami berbahagia di dalam Tuhan, karena setiap saat kami mau melakukan hal yang benar dan menjauhkan hal-hal yang jahat atau kefasikan. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, agar kami semakin terberkati, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dan juga menaburkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Salam dari saya, Pendeta Herianto Pakpahan. Tuhan memberkati.